kayak bunga mawar nanti di sininya, jadi mekrok begitu ya, dan nggak bisa dimasukkan lagi. Nah itu yang menyakitkan. Biasanya kalau sudah sampai yang seperti ini, pasien sudah nggak tahan dan akan datang ke UGD gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat NH semuanya. Insya Allah hari ini kita ketemu lagi di channelnya Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul atau RSNH TV. Kontennya masih sama seperti minggu-minggu lalu, yaitu tentang tanya dokter. Nah hari ini kita sudah kedatangan tamu. Sebenarnya bukan tamu ya, tapi kita yang kedatangin beliau pas jadwal prakteknya beliau. Jadi hari ini kita mendatangi dokter spesialis bedah, Dokter Fadli Robi Riza. Yeah. Spesialis bedah. Saya halo dulu dok sama halo, salam sehat. Siap, alhamdulillah. Nah ini beliau adalah dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Nur Hidayah. Jadwal prakteknya setiap apa dok? Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 13. Jadi sahabat NH yang butuh konsultasi, mau periksa dengan dokter Fadli spesialis bedah, boleh tuh di Rumah Sakit Nur Hidayah. Jangan lupa daftarnya di sini ya, di nomor admisi Rumah Sakit Nur Hidayah. Dok, ya. Ini kan kontennya adalah tanya dokter, mewakili masyarakat yang ada di luar sana nih dok. Kita mau membahas tentang hemoroid, atau mungkin bahasa awamnya apa, kemudian pengertian secara umum tentang hemoroid itu apa dok? Ya, oke. Jadi hemoroid atau biasa dikenal di masyarakat tuh bisa ambeien atau wasir. Sama berarti? Sama, wasir, ambeien, hemoroid itu sama. Suatu penyakit di regio anorektal, maksudnya adalah di anusnya, di lubang tempat membuang BAB. Ya, biasanya gejala yang paling sering muncul adalah pada fase-fase awal itu BAB bercampur darah. Campur darah ya, awal ya? Awalnya. Awal itu ibaratnya kayak orang kalau punya penyakit itu, maka tanda awalnya adalah dia BAB sama darah. BAB keluar darah, darahnya mancur biasanya. Itu gejala awalnya. Gejala awalnya. Berarti apa sih dok? Kayak berarti itu muncul gitu ya? Apa sih bengkak, bengkak atau apa sih dok? Ya, jadi yang berkembang ada dua teori. Yang pertama adalah teori pelebaran pembuluh darah. Yang kedua adalah teori kelemahan dinding rektum atau dinding usus yang dekat dengan pembuangan itu. Ya. Berarti itu ya. Secara garis besar itu sahabatnya tentang wasir. Jadi hemoroid. Hemoroid itu sama aja ya? Sama, wasir hemoroid, ambeien. Sama. Penyebabnya apa sih dok? Dipicu oleh mengejan. Jadi kalau kita ngeden, nah itu kan tekanan dari atas tinggi. Yang tadi dindingnya, jadi kita ada gambar di sini. Ini dok, saya bantuin dok. Oke. Jadi ini kita anggap aja anus ya, lubang anusnya ya. Ini usus yang ada di dalam. Jadi begitu kita mengejan, gitu, yang tadi ada dinding lemah, otomatis kayak balon. Kalau ada tekanan dari atas, dia akan melembung ya, akan melembung misalkan. Nah, dengan kita mengejan akan melembung, dan kalau itu berlangsung terus-terusan lama-lama membesar. Nah, jadi ada 4 derajat keparahan sebenarnya. Itu yang klasifikasi ambeien ya? Klasifikasinya. Wasir itu atau hemoroid ya, ada 4 ya? Ada 4. Yang pertama itu cuma berdarah aja, yang seperti tadi gejala awalnya itu. Jadi itu awal ya? Awal itu derajat 1 paling ringan. Jadi ini dia muncul benjolan di sini karena mengejan, terus kena luka oleh kotoran yang lewat sini, kegesek, jadi dia berdarah. Nah, makanya kok kenapa BAB berdarah dan mancur, karena dia luka karena BAB-nya. Jadinya karena penyebabnya tadi berarti karena mengejan itu karena BAB-nya keras. Nah, itu jadi satu kesatuan itu. Satu rangkaian.
Gitu. Terus yang kedua tadi kan klasifikasinya ada 4. Yang pertama yang disebut derajat 1. Ya, derajat 1. Masih kecil tadi ya. Betul. Dan yang berikutnya yang berdarah-berdarah aja tadi derajat 1. Kalau derajat 2 sudah mulai muncul benjolan dari lubang ini. Lubang anusnya. Jadi pas ngeden gitu membesar. Tapi pas udah nggak ngeden lagi hilang benjolannya. Itu derajat 2. Derajat 2. Terus yang derajat 3 keluar benjolannya ke keluar dari lubang anus perut, tapi tidak bisa masuk secara otomatis, harus dibantu dengan tangan. Plek dimasukkan. Itu derajat 3. Yang derajat 4 ini yang menyakitkan karena dia sudah keluar kayak bunga mawar nanti di sininya, jadi mekrok begitu ya, dan nggak bisa dimasukkan lagi. Nah itu yang menyakitkan. Biasanya kalau sudah sampai yang seperti ini pasien sudah nggak tahan dan akan datang ke UGD gitu. Oke, nah terus dok, kan berarti derajatnya itu kan ada 4 ya, dari 1 sampai derajat 4. Iya betul. Mana yang harus kemudian dioperasi, mana yang tidak? Atau sebenarnya hemoroid harus operasi atau tidak? Ataupun kalau harus operasi, mana yang harus dioperasi, mana yang tidak? Ya baik, jadi kalau yang wajib sekali harus operasi yang derajat 4. Ya, derajat 4 itu harus operasi, dan operasinya hemoroid itu merupakan operasi paling nyeri di seluruh jenis operasi. Ya, operasi paling nyeri. Kenapa dok? Karena di situ banyak sarafnya dan dia tempat melalui pembuangan kotoran. Jadi lukanya akan selalu kena kotoran. Jadi mungkin sembuhnya akan lama, teriritasi, jadinya nyeri sekali itu. Nah, itu derajat 4 wajib operasi. Kalau derajat 3 bagaimana? Derajat 3 sebaiknya operasi supaya tidak menjadi derajat 4. Betul. Kalau derajat 2 bagaimana? Derajat 2 bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena dia masih bisa masuk sendiri. Nah, ini jadi intinya begini. Ambeien itu dia obat yang ada saat ini fungsinya bukan menghilangkan benjolan, tapi fungsinya adalah untuk mengurangi gejala. Jadi misalkan kok perdarahan, diberikan obat anti perdarahan. Kok misalkan nyeri, dikasih obat anti nyeri. Kok benjolannya membesar, dikasih obat untuk melebarkan pembuluh darah biar kenyal, biar dia bisa masuk lagi. Ya, itu obat-obatan yang ada, jadi tidak menghilangkan penyakitnya. Begitu. Kalau mau lebih bagus lagi ya, waktu dia masih derajat 1 sudah kita beri treatment atau tindakan. Apa itu treatment? Ya, yang dokter. Ya, yang sekarang sedang rame, jadi sedang banyak naik daun lah ya. Itu nama tindakannya adalah PILA. Apa itu dok? Prosedur operasi ambeien yang nanti mengikat. Jadi begini, nanti ada benjolan. Jadi ini misalkan derajat 1 ya. Derajat 1 kan benjolannya begini. Nah, nanti akan diikat ini. Diikat oleh suatu alat. Nah, diikat oleh suatu alat. Lalu disuntik. Seret. Nah, terus masuk sudah. Ke lubang ini ya, masuk ke lubang. Ya? Ada alat masuk ke sini. Jadi ada alat masuk begitu. Nah, nanti ini disedot gitu. Terus ada ikatan di sini mengikat, ceklek. Nah, habis terikat dia kan jadi kayak adat bertangkai gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi kayak seperti ini nanti. Nah, jadi kayak begini nanti di sini ikatannya. Nah, nanti ini disuntik oleh obat. Ya, suatu obat. Obat untuk dia mematikan jaringannya ini. Seret. Nah, nanti dia akan kempes, hilang, akan keluar lewat BAB. Nah, ini prosedur ini tidak nyeri. Kenapa? Karena dia posisinya adalah di atasnya lubang anus. Nah, jadi kalau di atas lubang anus ini sarafnya sedikit. Begitu dia sudah sampai lubang anus, itu sarafnya sudah banyak. Makanya kenapa operasinya kok nyeri? Itu yang setelah yang derajat 3-4 tadi yang udah nonjol sampai luar itu akan nyeri sekali. Bila masih seperti ini dia tidak akan nyeri. Jadi ini sangat nyaman sekali operasi ini. Berarti ini perlu bius total nggak dok? Bisa bius total, bisa juga
dengan bius lokal, tergantung nanti kenyamanannya pasien sih ya. Biasanya ada yang wah saya masuk ruang operasi tuh takut dok, dilakukan tindakan tuh takut, ya sudah kita bius saja, kita lakukan tindakan, begitu selesai sudah sampai ruangan gitu. Siap, berarti yang bisa, berarti ini pila adalah alat yang modern juga ya dok ya. Berarti kalau dulu kan memang persepsinya benar-benar dok, masyarakat bilang bahwa yang namanya operasi hemoroid itu kan paling nyeri, karena paling nyeri ya. Tadi banyak saraf di daerah anus ya. Betul. Nah kemudian jangan sampai masuk di grade. Jangan sampai ketiga dan 4 itu tidak bisa dilakukan dengan tindakan pila ini. Berarti pila itu alat modern yang saat ini dia nyerinya juga nggak nyeri. Tidak nyeri, pasca operasi tidak nyeri. Nyaman sekali. Berarti grade 1, grade 2 bisa dilakukan dengan bisa dilakukan. Nah, ini nih sahabat Enda bisa tuh sudah mengetahui kalau misalnya tadi tanda dan gejalanya kan awal karena dia BAB keluar darahnya. Nah itu kan sebenarnya sudah tanda. Bisa tuh periksa ya. Sahabat Anda bisa periksa di Rumah Sakit Nur Hidayah bisa, atau dimanapun juga bisa. Silahkan kalau misalnya mau ketemu dengan Dokter Fadli bisa. Nah itu tanda bahwa grade sudah muncul derajat 1. Nah, jangan sampai ke derajat 2, jangan sampai ke derajat 3. Berarti harusnya sudah dicegah dari awal ya. Betul sekali. Sudah di derajat 1 lebih baik segera periksa, kemudian biar segera dilakukan tindakan biar tidak sampai ke derajat 3 dan 4 ya dok ya. Maksimal 2 ya. Ya, maksimal 2. Kalau ketiga sebenarnya bisa saja dipaksakan dengan model pila ini, tapi nanti hasilnya biasanya tidak efektif. Biasanya nanti masih ada benjolannya biasanya. Dok, ini yang jadi pertanyaan juga nih. Hemoroid itu kalau misalkan dia sudah kena hemoroid tuh, terus kemudian bisa kambuh lagi nggak? Kembali lagi ke penyebab awalnya adalah karena tadi ya, 2 teori tadi ya, pelebaran pembuluh darah dan kelemahan dinding rektum. Nah, kelemahan dan pelebaran itu dasarnya, dan dipacu oleh ngeden tadi, tekanan yang tinggi dari atas karena BAB yang keras. Nah, jadi kalau misalkan masih BAB-nya keras, masih ngeden, bisa aja muncul lagi. Nanti ada tipsnya. Apa dok? Gimana supaya BAB-nya nggak keras, gitu. Mungkin ada ya kita tips atau makanan yang kemudian bisa dok, bisa melancarkan biar nggak ngeden itu apa dok? Ya betul. Jadi kan kalau kita ngeden kan karena BAB keras tuh. Kalau BAB keras karena apa? Karena kita biasanya nggak doyan sayur. Serat serat itu melancarkan BAB. Nah, serat yang tinggi. Contohnya apa? Sayur-sayuran yang seratnya banyak tuh loh, kayak daun singkong, itu daun pepaya, agar-agar bisa, puding juga bisa, rumput laut bisa. Intinya yang daun-daunan lah. Yang berserat tinggi juga. Berserat tinggi. Setelah itu jangan lupa minum air putih yang banyak. Nah, banyaknya seberapa? Targetnya sampai kencingnya bening. Kalau kencing kita sudah bening, berarti kecukupan cairan di tubuh ya dia akan terpenuhi, sehingga dia tidak perlu cari cairan yang lain. Karena kalau cairan kurang, dia akan nyari ke tempat yang lain. Salah satunya adalah dari saluran cerna. Kalau misalkan kotoran itu kering, otomatis akan keras. Begitu. Ada makanan yang perlu dihindari nggak? Untuk dihindari, jadi kalau nanti sudah dia derajat 3-4, memang perlu dihindari yang asam dan pedas. Kenapa? Karena nanti ke asam dan pedas itu dalam pencernaannya dia biasanya terbawa sampai keluar dan kena si ambiennya itu. Kadang habis BAB perihnya minta ampun gitu. Berarti itu ya. Jadi intinya bahwa sebelum sampai pada grade 3 dan 4 ya, alhamdulillah ya, jangan sampai. Mending langsung segera diperiksakan ke dokter, kemudian biar dilakukan tindakan, gitu ya. Baik, sebenarnya pengobatannya juga tadi kan sudah ada. Kalau yang grade derajat 1 sama derajat 2 bisa dengan metode pila. Ini modern nih. Sahabat Anda bisa benar-benar memanfaatkan yang alat ini, karena memang masyarakat di luar sana kan tadi dok bilang bahwa operasi hemoroid atau ambeien paling sakit. Jadi sebelum pila tadi, alat pila benar-benar dia bisa
ya paling tidak nyeri, hampir nggak ada. Iya, hampir nggak ada. Gitu? Hampir nggak ada. Jadi benar-benar nyaman. Biasanya pasien yang datang itu, yang sudah derajat 4, itu alasannya kenapa? Karena ya tadi takut untuk dioperasi. Karena nyeri. Kenapa nggak dari dulu Pak? Wah, saya takut, kata orang ini nyerinya banget katanya, kayak duduki setrika katanya itu, atau pasien biasanya seperti itu. Oke. Berarti itu ya Dok, yang perlu dihindari adalah kalau yang sudah masuk derajat 3-4, makanan harus dijaga, kemudian pola makan juga harus diatur, gitu betul. Ya. Oke. Terakhir Dok, tips sehat dari Dokter Fadli. Oke, ya. Dok. Jangan lupa makan sayur, banyak minum air putih, dan boleh subscribe channel saya. Oh iya. Ya, nanti apa ada Dok? Di sini ya. Oh siap. Fadli Robi. Oke, nanti sahabat NH jangan lupa ya, boleh subscribe Dokter Fadli spesialis bedah. Nih di sini ya, silahkan. IG-nya juga ada ya Dok? Ada IG-nya nanti. Jangan lupa juga subscribe channel NHTV ya betul. Yes. Nanti di channel saya ada prosedur ini dalam bentuk animasi. Ya. Siap. Terima kasih Dokter, Masya Allah ini informasi yang luar biasa. Jangan lupa teman-teman, subscribe channelnya Dokter Fadli spesialis bedah. Kemudian IG-nya juga jangan lupa di follow. Terus kita ketemu lagi ya, sampai besok kita bahas lagi ya Dok ya. Ya, kita bahas topik lain yang mungkin yang lebih menarik. Hemoroid sebenarnya kalau dari bedah kan cukup banyak ya Dok ya. Jadi nanti kita ketemu lagi, minta waktunya Dokter Fadli untuk kita ngobrol tentang fraktur mungkin, atau boleh. Tentang penyakit-penyakit lainnya. Boleh, jadi kita edukasi kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dunia kesehatan. Gitu ya Dok ya. Terima kasih Dokter Fadli, dan buat sahabat NH jangan lupa subscribe juga ya RSNH TV atau channelnya Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul. Like, share, kemudian kalau mau butuh informasi nih, misalkan ada pakarnya nih, dokter spesialis bedah, kita mau membahas tentang apa, boleh tuh di komen ya, silahkan sebanyak-banyaknya, nanti insya Allah akan kami akomodir. Gitu ya Dok ya? Ya, nanti kita ketemu lagi di channel berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.